3, 2, 1. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Hantu Wanita Kampus, dikirimkan Van Setia Jimat Rengga Mondi di Kanor. Cerita ini dimulai ketika saya masih duduk di bangku perkuliahan. Waktu itu saya dan teman-teman kampus saya di Uniro Ronggolawe Tuban mengadakan acara rekreasi ke Jogja. Dan acara itu yang mengordinir adalah saya dan Rarju. Setelah pembahasan selesai dan hari keberangkatan pun telah tiba, saya dan teman-teman kampus bergegas siap meluncur OTW Jogja. Setelah semua berkumpul, kita berangkat dari Tuban sekitar jam 7 malam. Dan ketika dalam perjalanan, keanehan mulai terjadi. Pada waktu itu, saat semua terlelap tidur di perjalanan, saya melihat sesosok wanita cantik memakai baju putih lagi duduk di bangku paling belakang. Tapi saya terus menatapnya karena saya juga merasa aneh. Dari mana datangnya wanita itu? Padahal wanita itu bukan rombongan kami. Ketika itu saya tidak mau membangunkan teman-teman saya karena memang mereka sedang tertidur pulas sekali. Dan karena saya pun risih akan kehadiran wanita misterius itu, saya bertujuan mau menanyakan namanya. Tapi tiba-tiba wanita misterius itu hilang entah kemana. Setelah itu kita sampailah pada tujuan yang pertama, yaitu di Pantai Parangtritis. Sesampainya di sana kita terlalu pagi dan bingung mencari warung makan yang sudah buka. Dan ketika kita sedang mencari makan, tiba-tiba muncullah lagi wanita misterius yang memakai baju putih itu keluar dari bus. Tapi anehnya, semua teman-temanku tidak melihat kehadirannya. Akhirnya saya memberanikan diri mengikuti wanita itu. Peneng tinggal, kok bocah-bocah iki lho lah, ora ana sing ngordinir terus piye iki? Sefit, ana sing ganjalno atiku. Enak apa enggak? Aku ngerti cewek misterius metu teko jero bis. Aneh-aneh wae to enggak. Kowe paling kepikiran Nurul paling wi. Soale Nurul kan dijajari pacare mau. Semua temanku mengejekku. Tapi aku tak menghiraukan teman-temanku dan langsung menyusul cewek misterius itu. Ketika sesampai di pantai, aku melihat cewek itu lagi bermain air sendirian. Dan ketika aku tanya, "Kamu siapa?" "Aku Lala, Rengga." "Kamu kenapa ikut rombonganku? Kamu kan bukan dari kelasku." "Aku adalah mantan mahasiswa Uniro. Tadi aku mengikuti rombongan kalian loh. Karena dulu aku tidak sempat menikmati seperti ini."
Kamu harus bayar karena aku yang mengordinir. Minta saja sama Anggi. Lalu wanita itu pergi meninggalkanku. Dan aku segera tanya kepada Anggi perihal wanita itu karena aku masih penasaran. Gi, Awakmu nek ngajak pasangan ki kondo aku toh. pasangan opo to enggak maksudnya? Awakmu ngajak pacarmu kan? Pacar sopo? Aku kan dewean. Lalu Primada pun ikut bicara. Oh, Rengga mungkin terlalu ngayal Nurul Banjarsari. Makanya sampai ngawur ngono pertanyaannya. Ya ta? Dan aku pun semakin penasaran. Siapa wanita itu dan kenapa temanku Anggi tidak tahu siapa dia? Lalu saya ceritakan pada teman wanitaku yang bernama Iis. Karena dia memang yang paling dewasa. Setelah saya bercerita pada Iis, Iis pun termenung dan berkata, Kalau memang ceritamu benar, nanti deh kita buktikan. Akhirnya saya dan Iis mengintai dan menghitung semua anak-anak masuk dalam bis itu. Tapi anehnya wanita itu tidak ada dalam bis itu. Perjalanan kita lanjutkan menuju Borobudur. Dan ketika sampai di Borobudur, lagi-lagi wanita itu sudah ada dalam bis yang kami tumpangi. Lalu aku memanggil Iis buat membuktikan. Is, cewek misterius itu muncul meneh, Is. Endi Tongga? Aku gak ngiwasi loh, Ga. Kuwi lo no pinggir kursi paling buri. Lalu tiba-tiba Nurul sang primadona kampus datang dan berkata, Rengga, aku yo ngerti cewek iku. Cewek iku ket mau melok rombongane kene. Cuma aku wedi ape kondo. "Mosok awakmu ngerti lho? Iya, aku ngerti nggak? Cuma awakmu sing ngerti perasaanku." Lalu Iis punya inisiatif buat mengambil air wudhu. Dan setelah Iis selesai ambil air wudhu, baru Iis sadar akan kehadiran wanita itu. Astagfirullah. Wes Is, gak popo. Ayo podo ditekoni kok. Oke, setuju. Lalu aku, Iis, dan Nurul membuntuti cewek misterius itu sampai puncak Borobudur. Dan setelah itu Nurul sang primadona kampus itu bertanya langsung pada cewek misterius itu. Siapa kamu? Kenapa kamu ikut kami? Aku Lala, mantan mahasiswi Uniro. Kenapa kamu ikut? Dan dari mana kamu kenal sama Anggi? Aku tetangganya Anggi. Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku hanya ingin ikut bahagia bersama kalian, karena aku belum sempat merasakan seperti kalian. Lalu aku memutuskan untuk pergi dan mengajak Iis dan Nurul menanyai Anggi.
Ketika kami bercerita kepada teman-teman laki-laki, semuanya menertawai kita bertiga. Karena aku mahasiswa yang paling keras di kampus, langsung aku bentak semua anak laki-laki yang menertawai. Dan semua teman-temanku langsung pada diam tanpa suara. Tolong ojo guyon. Kali ini aku serius. Cewek misterius kuwi jenenge Lala, ngakune tanggane Anggi. Lho. Tanggoku sing jenenge Lala kuwi wis mati setahun sing deknane to. Semua teman-temanku baru menyadari dan percaya ketika Anggi sudah menjelaskan bahwa Lala itu dulu adalah mahasiswa Uniru juga. Tapi Lala memang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Semua teman-teman langsung pada takut dan resah. Iki piye enggak terusan? Kita tetap meneruskan perjalanan tanpa hiraukan dia. Yang penting dia tidak mengganggu. Terus piye aku enggak? Aku kan nunggu guru dhewe. Tenang. Baca doa sampai ojo lali, minta perlindungan karo Sing Kuwasa. Setelah itu, kami pun naik lagi ke dalam bis dan melanjutkan ke tujuan terakhir, yaitu Malioboro. Ketika di dalam bis, semua tempat duduk sengaja aku rubah. Yang perempuan aku suruh duduk sebangku dengan laki-laki agar bisa aman. Tapi karena jumlah kita ganjil, terpaksa aku ngalah dan aku duduk sendirian. Pada waktu itu, wanita misterius itu tidak ada muncul lagi. Setelah sore kita bergegas untuk pulang, dan tempat duduk tempat saya anjurkan untuk seperti aturan saya, yang duduk cewek sebangku dengan cowok, kecuali saya selaku panitia. Meskipun hati ini agak menggerutu karena melihat Nurul duduk sebangku dengan pacarnya, aku rela karena demi keamanan semua teman-teman saya. Setelah perjalanan sudah agak jauh dan saya bangun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba cewek misterius itu sudah duduk bersebelahan dengan saya. Dan saya pun terdiam tanpa suara karena saya sangat merasa kaget atas kehadirannya. Aku tengok kanan kiri tetapi semua temanku pada tidur. Karena mungkin semua kecapean. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin ikut pulang. Kamu sudah tahu siapa aku? Jangan takut, karena aku tidak akan menyakitimu. Iya, tolong jangan ganggu saya dan teman-teman saya. Aku hanya ingin mengganggu satu temanmu yang bernama Nurul, yang sedang duduk bersama dengan pacarnya. Kenapa? Karena dia telah membuatmu sakit hati. Tolong jangan ganggu dia. Aku mohon. Kamu cowok yang baik. Dan setelah itu aku seperti orang dihipnotis dan tidak terasa. Tiba-tiba bis sudah memasuki perbatasan kota Bojonegoro. Lalu semua bangun dan mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah yo, setane gak ngetutno wisan. Iya, alhamdulillah ki berkat doa-doaku. Dan aku pun tetap diam tidak menceritakan kejadian ini pada teman-teman agar mereka tidak takut. Kami pun pulang dan saya berpesan pada Anggi, "Nggih, tolong keluargane Lala tonggomu kandhani kon nyekar marang kuburane. Terus kon ndongakno, ya?" Iya, siap. Aku yang sakne soalnya. Wis nggih, iki didadekno pengalaman ae. Setelah itu kami pun turun pulang ke rumah masing-masing. Cukup sakmono cerita kanggo jimatres-jimatres di seluruh Nusantara. Salam jimatres dari Kurengga Mondi di Kanor bersama tim Jimat.